yaitu tentang kurikulum yang akan disampaikan oleh Ibu Endang Martiningsih. Kepada Ibu Endang dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada peserta didik baru paket B setara SMP dan paket C setara SMA SKB Aji Barang tahun pelajaran 2021-2022. Tak kenal maka tak sayang. Itulah ungkapan yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Sama dengan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah yang dilaksanakan SKB Aji Barang pada tahun pelajaran 2021-2022. Pada kegiatan MPLS ini akan bertujuan untuk mengenalkan situasi dan kondisi SKB Aji Barang secara keseluruhan, sehingga peserta didik baru, baik itu paket C maupun paket B, akan lebih mendalami, memahami, dan mengetahui apa SKB Aji Barang dan program-program apa yang ada di SKB Aji Barang. Pada kegiatan MPLS ini, Ibu akan menyampaikan materi mengenai pendidikan kesetaraan. Sebelum Ibu menyampaikan pendidikan kesetaraan, Ibu akan perkenalkan terlebih dahulu nama Endang Martiningsih, pamong belajar atau guru SKB Aji Barang yang membidangi kurikulum. Sebelum kalian masuk ke sini, tentunya kalian sudah tahu sedikit tentang paket B dan paket C, sehingga kalian tertarik untuk mendaftar yang lulusan SD mendaftar paket B dan yang lulusan SMP atau sederajat mendaftar paket C. Ibu akan jelaskan sedikit tentang pengertian paket B dan paket C. Untuk paket B setara SMP, artinya bahwa pendidikan yang dilaksanakan di sini adalah merupakan pendidikan non-formal yang disetarakan atau disamakan dengan SMP. Sedangkan paket C adalah pendidikan yang disetarakan dengan SMA atau sederajat. Artinya apa? Bahwa paket C adalah disetarakan atau disamakan dengan SMA. Sehingga kalian yang mendaftar paket B nantinya akan memperoleh pendidikan setara atau hampir sama dengan SMP. Sedangkan paket C adalah yang akan memperoleh pendidikan setara dengan SMA atau sederajat. Dalam hal pendidikan, di sini dalam pembelajarannya, materi yang diberikan sama dengan pendidikan formal atau sekolah. Yang membedakan di sini pada pendidikan kesetaraan adalah pada program khusus, atau di sini nanti adalah program life skill. Program life skill adalah yang membedakan pendidikan formal atau sekolah dengan pendidikan non formal. Pada pendidikan non formal, di sini adalah keterampilan atau life skill akan diberikan sebanyak 30% dari bobot materi pembelajaran yang ada. Sehingga diharapkan anak-anak yang sekolah atau menempuh pendidikan di paket C maupun di paket B nantinya setelah lulus apabila tidak bisa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, maka dia sudah minimal memiliki keterampilan yang bisa digunakan sebagai bekal hidup atau sebagai bekal untuk mencari penghasilan atau mencari nafkah. Jadi disinilah pembedaannya antara pendidikan formal atau sekolah dengan pendidikan non formal. Contohnya misalnya seperti paket C, itu kalau SMA tidak memiliki keterampilan khusus, tapi kalau di paket C adalah mereka kayak sekolah di SMK, dapat materi pembelajaran umum, mereka juga akan memperoleh materi khusus atau bidang keterampilan. Sehingga diharapkan kalian lebih bersemangat untuk bisa menempuh pendidikan paket B dan paket C. Bagaimana sih proses pembelajaran pada program kesetaraan paket B maupun paket C yang ada? Untuk program pembelajarannya, kalau di sekolah formal itu hanya tatap muka. Tapi kalau pada pendidikan kesetaraan, baik paket C maupun paket B adalah dilakukan dengan 3 metode. Satu, metode tatap muka, kemudian yang kedua tutorial, yang ketiga adalah dengan sistem mandiri. Tatap muka artinya apa? Belajar secara langsung, bertatap muka dengan guru atau tutor. Oh iya, untuk pada pendidikan kesetaraan, guru itu dinamakan dengan tutor. Jadi nanti kalian tidak usah asing nanti kalau jarang yang menyerangkan guru, tapi adalah tutor. Artinya sama,
Tugasnya sama, hanya istilahnya saja untuk membedakan formal dan non-formal. Pada tatap muka ini nantinya peserta didik langsung bertemu muka dengan guru atau tutor. Itu yang namanya tatap muka. Ini biasanya dilakukan di pendidikan sekolah atau formal. Mereka langsung bertatap muka dengan guru dan murid atau peserta didik. Yang kedua adalah pendidikan dengan metode tutorial. Tutorial artinya di sini adalah guru atau tutor memberikan tugas kepada peserta didik untuk dikerjakan di rumah. Jadi, peserta didik setelah tatap muka, mereka diberikan pembelajaran secara tutorial. Artinya, guru atau tutor memberikan tugas, peserta didik mengerjakan, nantinya hasil pekerjaan diserahkan kepada guru atau tutor yang bersangkutan. Yang ketiga adalah sistem mandiri. Mandiri adalah berarti peserta didik diharapkan bisa belajar mandiri, yang sekarang saat ini sangat cocok pada masa pandemi ini atau masa corona semacam ini. Justru sekarang semua baik sekolah formal maupun non formal mengembangkan semuanya dengan sistem mandiri, bisa lewat daring ataupun bisa lewat non daring atau luring. Kalau di dalam pendidikan non formal ada suatu sistem pembelajaran yang menggunakan sistem pembelajaran namanya setara daring. Jadi nanti kalian pada belajar di sini selama masa pandemi, selama belum bisa memperoleh tatap muka, kalian adalah sistem pembelajarannya adalah mandiri dengan sistem setara daring. Setara daring adalah suatu jaringan dalam mengolah pembelajaran di mana peserta didik dan gurunya atau tutornya adalah sudah dalam satu jaringan. Nanti kalian dalam proses pembelajaran adalah tugas, materi, semuanya diberikan melalui setara daring. Ulangan dan lain sebagainya juga lewat setara daring. Bagaimana bukunya? Atau di sini kalau dalam pendidikan non formal namanya adalah modul. Modul di situ di dalam setara daring sudah disediakan semua. Setiap mata pelajaran insya Allah sudah ada semua. Tinggal kalian yang terus aktif. Kalau gurunya pasti aktif, tapi kamunya harus aktif dengan catatan di tempat kalian nanti tersedia jaringan yang baik. Seandainya jaringan kok kurang baik, maka kalian bisa datang ke SKB untuk bisa belajar di lab komputer yang ada. Itu ya, jadi sistem pembelajarannya adalah ada 3, tatap muka, tutorial, dan mandiri. Lah kemudian bagaimana sistem lulusannya? Lulusannya sama, bisa dipakai untuk apabila mau melanjutkan, bisa. Kalau yang dari lulusan SMP atau SD, bisa lulusan ke SMP atau SMA. Yang perguruan tinggi bisa kuliah atau bisa bekerja, bisa, semuanya diakui. Jadi kalian tidak usah pesimis bahwa lulusan paket B maupun paket C diakui sederajat dengan yang lainnya. Itu ya udah jelas ya. Demikian penjelasan dari saya. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Endang Martiningsih ya, peserta hadirin dan sekalian, dan peserta semuanya. Untuk peserta didik juga semakin mengetahui ya apa yang akan kita pelajari di pendidikan kesetaraan nanti. Untuk memantapkan lagi, kita akan mendengarkan pemaparan materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Prio Aji Purwanto selaku kesiswaan di SKB Aji Barang. Kepada Bapak Prio Aji, persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala SKB Aji Barang beserta para narasumber yang telah mengisi kegiatan MPLS Program Kesetaraan tahun 2021-2022. Dan tak lupa buat anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, pendatang baru di kelas 7 dan kelas 10 Program Kesetaraan SKB Aji Barang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya pada kita semua, utamanya nikmat sempat dan nikmat sehat, sehingga kita masih bisa beraktivitas sampai detik ini dengan keadaan yang baik. Bagi para peserta MPLS yang saya banggakan, dalam kesempatan yang baik ini, Pak Aji akan memberikan satu materi tentang kesiswaan yang tentunya ini cukup
berguna buat pengenalan kalian sebagai pendatang baru, sehingga akan mampu menempatkan diri kalian sebagai peserta didik yang baik tentunya, untuk bisa memajukan secara bersama-sama lembaga SKB Aji Barang. Namun terlebih bijak, Pak Aji akan memperkenalkan diri. Nama lengkap Pak Aji adalah Priyo Aji Purwanto, di mana dalam program paket B mengampu tentang bidang studi prakarya untuk kelas 7, 8, 9, dan di program paket C mengampu bidang studi pendidikan kepribadian atau PKP untuk kelas 11 dan kelas 12. Baiklah anak-anakku sekalian, dalam materi ini Pak Haji akan menggugah dalam bentuk tayangan slide atau video. Oleh karena itu mohon atensinya kalian semua. Mudah-mudahan ini akan cukup bermanfaat buat kalian. Terima kasih, selamat mengikuti. Sekalian, di bidang kesiswaan Pak Aji, lengkapnya Priyo Aji Purwanto, akan memaparkan dalam bentuk slide yang kebetulan kami convert dalam bentuk video, seperti ini yang bisa kami sampaikan di bidang kesiswaan, bahwa yang perlu kalian pahami, kalian bergabung sebagai seorang peserta didik di SKB Aji Barang, berarti kalian adalah bagian penting dalam tonggak kemajuan SKB Aji Barang ke depan tentunya. Maka jadilah kalian menjadi tim building SKB Aji Barang, yaitu bagian yang tidak terpisah yang akan membangun SKB Aji Barang lebih baik dan lebih maju ke depan. Oleh karena itu, keterkaitan kalian dalam konteks ini Pak Aji presentasikan beberapa hal yang mungkin cukup singkat untuk bisa dipahami kalian. Nah, yang pertama adalah yang tadi Pak Aji sebutkan, yaitu kalian adalah bagian tidak terpisah menjadi tim building SKB Aji Barang. Secara kesiswaan atau ranah kalian menjadi seorang pelajar, ini yang terjadi. Maka kedudukan kalian tidak kalah penting seperti Pak Aji. Pak Aji hanya posisinya aja di pendidik, kalian sebagai pendidik. Ada kepala, ada bagian tata usaha dan lain-lain. Semuanya berkolaborasi membangun diri untuk menciptakan lembaga SKB Aji Barang yang tentunya lebih baik dan lebih maju ke depan. Baik anak-anakku sekalian, peserta MPLS yang saya banggakan, satu hal di sini. Pertama, Pak Aji sodorkan suatu pertanyaan. Siapa aku? Kok kenapa Pak Aji harus tanya itu ya? Coba kalian renungi. Baik, apakah kalian termasuk dalam gambar-gambar ini sebagai seorang peserta didik? Apakah harus begitu dan menjadi begitu? Cukup menarik yang dipertontonkan Pak Aji, ada gambaran-gambaran bagaimana sikap kamu sebagai orang anak terhadap orang tua, atau sebagai pelajar yang sering berantem atau hanya tidur di dalam kelas, atau etika kalian seperti pada saat makan semacam itu, atau kamu yang senengan yang grumpi, ngerasani orang kalau bahasa Banyumasnya, atau hanya sekedar tongkrong-tongkrong di pinggir jalan seperti urakan nggak terarah. Itu bukan suatu figur anak-anak pelajar SKB Aji Barang, itu tentunya bukan. Maka kalian harus hindari hal-hal ini yang tidak prinsip ya. Bagaimana? Saya harus bagaimana Pak? Coba kita lihat tayangan berikut. Begitu cantik anak yang disodorkan ya, kayak kalian semua yang cewek-cewek ini ya, Pak Haji gambarkan itu. Ada beberapa hal yang mungkin bisa dilihat di situ foto. Maka ada satu filosofis di sini. Senyum adalah lengkungan yang meluruskan. Hot on the problem, soft on the people. Artinya apa toh Pak? Coba kamu renungi, coba kamu pahami prinsipnya, atau secara umum saja Pak Haji berikan. Senyum itu gratis, tapi buat seseorang kadang-kadang mahal. Maka mulai saat ini kalian banyak senyum untuk orang lain, tidak senyum sendiri tapi ya. Jadi tentunya untuk senyum orang lain. Karena apa? Disitulah nanti Pak Haji akan kupas dalam sebuah materi. Di sini nih. Coba kamu pahami bahasa Inggris itu. Hard on the problem, soft on the people.
Jadi kamu akan keras di dalam sebuah problematika atau mengatasi sebuah masalah, tapi kamu tetap akan soft ya, akan kamu tetap lembut. Artinya senyum itulah yang berperan. Kamu lagi galau, kamu lagi sumpek, kamu lagi bete, kamu lagi apa bahasa kamu secara remaja, senyum itu yang akan menutupi kalian menjadi orang pribadi yang enak dipandang, betul-betul bersahabat, sesuatu yang berbeda tentunya. Baik anak-anakku sekalian, berikutnya slide suatu pertanyaan dari Pak Haji. Aku seorang remaja dan aku adalah seorang pelajar. Terus harus bagaimana dan untuk apa Pak? Maknanya apa? Baik, kita lihat berikutnya. Inilah, yang pertama perhatikan dirimu. Pak Haji akan bicara tentang emosi yang ada seseorang, ada di diri seorang, termasuk kalian sebagai seorang remaja dan seorang pelajar. Jadi perlu kalian ketahui, emosi itu sangat berperan dalam kehidupan kalian. Kalau emosimu kamu positif, itu bagus. Tapi emosi yang negatif yang tidak bagus. Karena positif akan mendongkrak kekuatan otak akan lebih berpotensi menghasilkan kamu meraih cita-cita sehingga kamu bisa berhasil. Dengan berhasil otomatis kamu harga diri kamu naik. Kamu menjadi orang-orang yang sukses. Itu intinya. Selanjutnya yang kedua adalah coba perhatikan, ciptakan minat dalam dirimu dengan bertanya. Atau bahasa kamu itu ya dalam remaja kepo lah ya, dalam pergaulan. Kepo tapi sing positif ya. Kamu kepo sebagai seorang pelajar. Apa toh manfaat bagiku? Setiap ajakan, setiap sesuatu kamu harus pikirkan lebih dahulu. Jadi tidak hanya sekedar kamu ikut-ikutan. Ini bukan pelajar SKB Aji Barang. Tapi kamu harus latihan cerdas, kamu harus latihan berpikir, dipikirkan dulu min plusnya. Baik, Pak Haji teruskan lagi. Deskriptif dari belajar itu apa sebenarnya? Kalian bisa baca di sini. Belajar tidak terbatas oleh waktu ya. Yang kedua, poin kedua adalah belajar adalah sebuah proses yang berlangsung dalam seumur hidup. Sehingga arti belajar sesungguhnya secara umum apa toh? Jadi jangan diartikan kamu nilainya 70, 80, 90, 100 itu bukan mutlak begitu. Tapi lebih akan terfokus bagaimana kamu itu berubah. Dan tentunya dari perubahan yang tidak baik menjadi baik, tidak ngerti jadi ngerti, sesuatu yang sifatnya positif dan maju. Itu artinya belajar. Akibat apa? Pengalaman. Nah, perlu kalian pahamkan itu. Baik, mestinya kalian seorang pelajar harus punya jadwal belajar secara efektif. Maka pertanyaan-pertanyaan ini bisa kamu berikan terhadap diri kamu. Ya, bisa kamu lihat ada beberapa poin. Perhatikan waktumu. Bagaimana kamu menghabiskan waktu? Ya, kapan kamu dapat belajar dengan baik. Nah, ini setiap orang berbeda-beda. Pak Haji teruskan slide berikutnya. Coba lihat ya. Ini adalah intinya. Kamu kepengin menjadi pelajar sukses. Ada 3 poin. Kalau Pak Haji terangkan di sini nggak cukup, maka ada yang namanya masa sebelum kamu belajar, apa yang kamu persiapkan dan harus kamu persiapkan semuanya. Dan bagaimana proses belajar kamu, setiap anak kadang-kadang memiliki hal yang internal berbeda. Habis itu yang namanya ada pasca belajar. Nah, di sini nanti akan lebih jauh Pak Haji terangkan pada saat materi-materi TKP yang kebetulan Pak Haji mengampu di materi itu. Baik, selanjutnya anak-anakku sekalian, masih ada pertanyaan berikut untuk kalian selaku pelajar, harus bagaimana aku ke depan? Itu harus ada pertanyaan itu agar aku bisa menjadi apa? Bla bla bla. Ada 4 poin di sini Pak Haji yang garis bawahi. Pertama, menjadi santun, menjadi anak-anak yang hormat, anak-anak yang produktif, menjadi anak-anak yang mandiri, tidak lebay, menjadi anak-anak yang tidak tergantung terhadap orang lain, dan anak-anakku sekalian menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Tentunya itu menjadi basic utama sebelum kalian bicara akademik yang lain. Jiwailah ini, milikilah ini, jadilah kalian pribadi-pribadi yang memang bisa dibanggakan. Baik, ada beberapa visual yang kalian bisa tonton di sini. Pak Haji akan unggah di sini ya.
Nah, coba kalian bisa perhatikan tayangan berikut. Ini adalah kakak-kakak. Maka Pak Haji mengajak, kakak kelasku bisa, aku harus lebih baik. Mereka mengukir sejarah. Mereka tidak kalah seperti Paskibra yang kalian lihat di dalam tayang televisi. Biarpun dalam ranah daerah, tapi mereka telah bisa membuktikan. Jadi kamu tidak berkecil hati bahwa kakak kalian luar biasa. Paket C SKB Aji Barang sesuatu yang mampu dibanggakan oleh pihak luar. Ya, ini adalah Paskibra pada saat di Desa Kipar Kidul, ya. Nah, ini cuplikan-cuplikan saja agar kalian bisa memahami. Cobalah bangun nanti saat pandemi sudah selesai, mungkin kalian berkesempatan untuk mulai menggali potensi-potensi yang dimiliki kalian untuk bisa seperti kakak kalian semua. Baik Pak Haji, mungkin agak sedikit hentikan ini karena waktunya juga terbatas. Dan slide berikutnya adalah masih dalam bentuk visual kakak-kakak kalian yang tergabung dalam bidang musik, yaitu membentuk satu band yang namanya Dasta Band. Dan ini adalah cuplikan Dasta Band di hari ulang tahun SMA Negeri Aji Barang. Bisa kalian tonton. Ya, ada yang tahu lagu ini? Lagunya seperti ini. Semoga Tuhan melindungi kamu serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mari bareng-bareng semuanya. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Selamat ulang tahun SMA Negeri Aji Barang. Demikian anak-anakku sekalian, materi dari kesiswaan yang mungkin bisa Pak Haji sampaikan dalam ranah yang terbatas ini. Setidak-tidaknya sebagai penutup, Pak Haji himbau dan sarankan kalian sebagai pendatang baru di bidang kesetaraan sebagai seorang peserta didik paket B dan paket C. Satu, bangun semangat. Kedua, jauhi larangan-larangan dari aturan, yaitu patuhi semua apa yang harus dilakukan sesuai dengan aturan SKB Aji Barang. Lebih dari itu, kalian semua memiliki satu potensi. Tuhan telah menciptakan umatnya dengan berbagai potensi yang dimiliki oleh masing-masing insan. Oleh karena itu, saat ini kalian sudah mulai bisa berpikir apa toh yang dimiliki oleh diriku. Sehingga pada kesempatan ini, setidak-tidaknya yang Pak Haji tayangkan tadi menginspirasi kalian semua untuk lebih termotivasi, agar lebih terdorong dan sekaligus mampu menciptakan. Siapa tahu di eranya kalian ini akan tercipta seseorang yang mungkin luar biasa. Bangun anakku, bangun negeri ini. Kalian adalah tonggak-tonggak negara yang patut dibanggakan. Matur nuwun, selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Brio Haji. Nah, para hadirin sekalian, terutama peserta didik, sudah semakin tahu kan siapa yang memegang peranan bimbingan konseling di SKB Aji Barang ini? Nah, beliau pastinya ya. Dan untuk memantapkan lagi, ketika apa saja administrasi yang harus ada di SKB Aji Barang, itu akan dijelaskan oleh Ibu Rini Fitriadin, selaku pamong belajar di SKB Aji Barang. Kepada Ibu Rini Fitriadin, dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu seluruh peserta MPLS segmen 3 program paket B dan paket C SKB Aji Barang tahun pelajaran 2001-2022. Perkenankanlah saya Rini Fitriadin SPD, staf Humas SKB Aji Barang, menyampaikan materi kehumasan Sanggar Kegiatan Belajar Aji Barang, Kabupaten Banyumas. Peran Humas meliputi dua, yaitu peranan internal dan peranan eksternal. Sanggar Kegiatan Aji Barang adalah lembaga institusi pemerintah di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Humas merupakan hubungan masyarakat atau bahasa Inggrisnya adalah public relation. Humas bertugas menyampaikan informasi kepada dunia luar maupun di dalam sanggar kegiatan belajar itu sendiri. Dalam penyelenggaraan program-program di dalam SKB Aji Barang itu terdiri dari program kesetaraan, program pendidikan masyarakat, dan pendidikan anak usia dini. Di dalam program pendidikan kesetaraan, penyelenggaraan program ada dua, yaitu program pendidikan kesetaraan SMP atau yang disebut dengan paket B, dan program kesetaraan SMA yang ada di dalam Sanggar Kegiatan Aji Barang itu adalah paket C, khususnya adalah IPS, karena peluang untuk menuju memilih jurusan ilmu pengetahuan alam animonya masih rendah. Program-program Humas apakah yang pernah dilaksanakan? Bahwa alumnus seluruh dari pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar yang ada di SKB Aji Barang meliputi pendidikan tata busana, pendidikan tata boga, pendidikan pelatihan sepeda motor, pendidikan sopir, dan pendidikan tata kecantikan. Hubungan eksternal yang dilakukan diantaranya berkaitan dengan hal-hal pendidikan program tersebut. Salah satu yang ada di sekitar pemerintahan desa, yaitu dengan pemerintahan Desa Tipar Kidul. Kemudian yang keduanya yaitu forum komunikasi pimpinan kecamatan, yaitu dengan kepolisian sektor Koramil 13 Aji Barang, Kecamatan Aji Barang, dan Puskesmas Aji Barang. Hubungan eksternal itu berjalan berkesinambungan dari tahun ke tahun perihal kesehatan peserta didik dan informasi kedinasan lainnya. Hubungan eksternal dengan dunia industri dan dunia usaha yang sudah dicapai oleh SKB Aji Barang, yaitu dengan PT Sansan. PT Sansan merupakan perusahaan garment yang menerima produk lulusan dari pelatihan dan pendidikan tata busana di SKB Aji Barang. PT Sansan beralamat
di Purwokerto. Kemudian bagi siswa yang sudah menempuh pendidikan keterampilan fungsional selama 3 tahun bidang keterampilan sepeda motor, maka untuk menindaklanjuti keterampilan supaya memiliki sertifikat, maka SKB Aji Barang bekerja sama dengan SMK Ma'arif NU1 Aji Barang. Atas keberhasilan putra-putri peserta didik mengikuti ujian kompetensi dari tahun ke tahun, maka Humas membina hubungan baik dengan SMK Ma'arif NU1 Aji Barang. Kemudian dunia industri dan dunia usaha di sekitar Aji Barang. Ada PT Semen Bima, ada pabrik Tipek yang ada di Tipar Kidul Aji Barang. Hubungan masyarakat yang dibina oleh SKB Aji Barang meliputi hubungan internal pula, antara lain hubungan dengan orang tua, hubungan dengan pendidik, dan hubungan dengan tenaga kependidikan. Hubungan siswa dengan tenaga pendidik memberikan informasi bagaimana pelaksanaan program pembelajaran pada program paket B dan program paket C serta pendidikan anak usia dini. Semisal pada pelaksanaan program akhir dari masing-masing memberikan informasi kepada seluruh orang tua guna memperoleh hasil laporan akhir pendidikan. Kemudian kepada siswa dan tenaga kependidikan. Siswa jika membutuhkan administrasi berkaitan dengan kebutuhan orang tua, maka tenaga kependidikan SKB Aji Barang siap memberikan layanan yang kompeten. Dengan demikian bahwa SKB Aji Barang memiliki humas yang siap untuk berhubungan dan memfasilitasi semua kepentingan yang ada di dalam sanggar kegiatan belajar SKB Aji Barang. Untuk itu, informasi yang belum tersampaikan oleh masyarakat kepada SKB Aji Barang ataupun sebaliknya, program-program yang SKB Aji Barang belum diterima di masyarakat akan dipublikasikan melalui hubungan masyarakat yang ada di SKB Aji Barang. Dengan demikian, SKB Aji Barang memiliki hubungan yang kondusif, lebih informatif dengan masyarakat yang ada di sekitar Aji Barang, khususnya Kabupaten Banyumas pada umumnya. Untuk itu, marilah kalian yang mengikuti MPLS kali ini bisa menjadikan warga yang mempunyai hubungan yang harmonis dengan seluruh institusi yang ada di dalam program-program SKB Aji Barang. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rini Fitriadin. Nah, peserta sekalian, penjelasan dari Bu Rini Fitriadin ini adalah sebagai penutup di segmen 3 materi dari masa pengenalan lingkungan sekolah di SKB Aji Barang. Dan kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya kepada seluruh pihak, baik itu Dinas Pendidikan, Forkompimcam, maupun karyawan dan karyawati SKB Aji Barang yang telah mendukung acara ini. Dan kami memohon maaf apabila dalam kami memandu acara banyak kesalahan. Dan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.